Assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya. Banyak orang mengira kebahagiaan terletak pada banyaknya harta, rumah besar, usaha sukses, hidup tanpa kekurangan. Namun dalam sejarah Islam ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kekayaan melimpah. Namun hidupnya justru dipenuhi rasa takut. Takut hartanya melalaikan. Takut kekayaannya memberatkannya di akhirat. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ia kaya raya, namun tidak pernah diperbudak dunia. Ia memiliki segalanya, namun hatinya hanya terpaut kepada Allah. Inilah kisah seorang saudagar besar yang kekayaannya tidak pernah menguasai jiwanya. Abdurrahman bin Auf termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat itu, Islam belum membawa kemuliaan. Yang ada hanyalah ejekan, tekanan, dan ancaman. Sebagai pedagang sukses Quraisy, Abdurrahman sebenarnya memiliki segalanya. Harta, kedudukan, jaringan bisnis. Namun semua itu goyah saat ia memilih Islam. Ia kehilangan perlindungan, kehilangan keamanan, dan akhirnya harus meninggalkan Mekah. Hijrah bukan keputusan mudah. Ia pergi tanpa membawa harta, tanpa jaminan masa depan. Yang ia bawa hanyalah iman dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang Ansyar yang sangat kaya. Sa'ad menawarkan setengah hartanya, bahkan siap menceraikan istrinya untuk dinikahi Abdurrahman. Namun Abdurrahman menolak dengan halus. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Tunjukkan aku ke pasar." Kalimat itu sederhana, namun mengandung makna besar. Ia tidak ingin hidup dari belas kasihan. Ia ingin berdiri dengan keringat sendiri. Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dari nol. Ia tidak curang, tidak menipu, tidak menekan orang lain. Ia berdagang dengan jujur dan penuh amanah. Hari demi hari, usahanya perlahan berkembang. Keuntungan mulai datang. Kepercayaan pun tumbuh. Bukan karena kepintaran semata, tetapi karena keberkahan. Dalam waktu singkat, Abdurrahman kembali menjadi saudagar besar. Namun kini berbeda. Hartanya banyak, tetapi tidak pernah menguasai hatinya. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin bertambah. Kafilah dagangnya keluar masuk Madinah. Unta-unta membawa barang dagangan dari Syam. Emas dan perak mengalir ke tangannya. Namun anehnya, tidak ada yang berubah dari dirinya. Ia tidak membangun istana. Ia tidak hidup berlebihan. Ia tidak menjadikan hartanya sebagai identitas diri. Pakaiannya tetap sederhana. Makanannya tidak berbeda dari kaum fakir di sekitarnya. Banyak orang tidak menyangka bahwa lelaki yang duduk bersahaja itu adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Bagi Abdurrahman, harta hanyalah titipan. Ia datang dan bisa pergi kapan saja. Yang ia jaga bukan jumlah kekayaan, melainkan kebersihan hati. Abdurrahman bin Auf dikenal bukan karena banyaknya hartanya, tetapi karena banyaknya yang ia berikan. Ia membebaskan ratusan budak. Ia menanggung kebutuhan para janda. Ia membantu para pejuang di jalan Allah. Ketika satu kafilah dagangnya tiba di Madinah, gemuruh unta terdengar dari kejauhan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apa itu?" Dijawab, "Itu kafilah Abdurrahman bin Auf." Maka Abdurrahman berkata, "Aku sedekahkan semuanya di jalan Allah, tanpa menawar, tanpa menunda, tanpa berharap balasan manusia." Baginya, menyimpan harta justru lebih menakutkan daripada mengeluarkannya. Suatu hari, makanan lezat disajikan di hadapan Abdurrahman. Ia memandang hidangan itu lama, tangannya gemetar, lalu air matanya jatuh. Ia teringat Rasulullah yang wafat tanpa kenyang dengan roti gandum. Ia teringat Hamzah dan Mus'ab yang gugur tanpa kain kafan sempurna. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Mereka telah pergi dalam keadaan lebih baik dariku, sementara dunia dibukakan untukku." Ia takut, bukan karena miskin, tetapi
karena terlalu kaya. Takut jika kenikmatan dunia telah disegerakan seluruhnya di dunia, sementara di akhirat tidak tersisa apa-apa. Abdurrahman bin Auf memahami satu hal penting. Ujian tidak selalu berupa kesempitan. Kadang ujian terbesar justru datang dalam bentuk kelapangan. Ia sadar harta bisa membuat manusia lupa, bisa melalaikan sholat, bisa mengeraskan hati. Karena itu, setiap kali hartanya bertambah, sedekahnya juga bertambah. Ia seakan ingin memastikan bahwa dunia tidak sempat menetap di hatinya. Ia hidup di dunia, namun pandangannya selalu ke akhirat. Di hari-hari terakhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf semakin sering menangis. Bukan karena sakit, bukan karena takut mati. Ia takut saat berdiri di hadapan Allah, hartanya menjadi saksi yang memberatkannya. Ia berwasiat agar hartanya dibagikan untuk kaum muslimin, untuk para veteran Badar, dan untuk jalan Allah. Ia wafat dengan sederhana. Tidak ada iring-iringan kemewahan, tidak ada kebanggaan dunia. Yang tersisa hanyalah amal dan nama baik di sisi Allah. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan musuh iman. Yang berbahaya adalah ketika harta menetap di hati. Ia kaya, namun tidak dimiliki kekayaannya. Ia sukses, namun tidak bergantung pada dunia. Ia hidup di tengah kelimpahan, namun hatinya selalu sederhana. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, agar saat dunia datang, kita tidak lupa akhirat. Dan saat Allah memberi, kita tahu cara mengembalikannya di jalan yang diridainya. Terima kasih telah menyimak. Mari terus melangkah dengan hati yang bersih menuju jalan yang lebih mulia.